Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore mitra franchise dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari meskipun di tengah kondisi pandemi ini. Baik mitra franchise dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim redaksi majalah Franchise Indonesia dalam acara Bincang Bisnis volume 12 dengan tema renyahnya peluang bisnis camilan tahu go. Tentu Anda sudah tahu dong siapa narasumber yang akan kita undang karena sudah tertera di layar IG Anda. Ya, ini Bincang Bisnis volume 12 renyahnya peluang bisnis camilan tahu go. Nah, ini bisa Anda follow sekarang, Anda bisa ikuti live IG kita, live IG kami. Segera bergabung sembari kita menunggu narasumber kita yakni Bapak Martinus Sunu Susatyo selaku COO dari Tahu Go. Silakan Anda bergabung. Terima kasih buat Warung Buku, buat Naharil, buat Andreas Edvan, Chen Fitzpatrick. Keren namanya nih, Chen Fitzpatrick. Mas Alvin, oke, Ari Cimot. Oke, ini sudah hadir nih narasumber kita, yuk kita undang. Tunggu ya. Halo, selamat sore Pak Martin. Sore Mas Aziz, halo sore. Oke, gimana Apa kan? nih? Manggilnya apa nih? Yang apa pemirsanya? Kita mitra franchise, Pak. Apa? Mitra franchise. Oh, Mitra Franchise. Halo Mitra Franchise, selamat sore. Ya. Kita sudah berarti yang ikut Instagram ini mereka calon franchisee dari Tahu Go, Pak. Waduh, mantap, mantap. Sehat, Pak ya? Ya, ya, siap. Yuk, udah ya. Oke. Jelas ya suara ya. Ya. Jelas, Pak Martin. Pak, yang pertama mungkin Pak Martin bisa kasih Cerita. terkait dengan Tahu Go ini apa, kemudian kenapa mesti tahu, seperti apa. Pokoknya terkait dengan milestone dari Tahu Go. Silakan Pak Martin. Oke. Ya. Tahu Go itu berdiri bulan November tahun lalu gitu. Jadi benar-benar waktu itu kita juga mikir bisnis apa yang long lasting gitu kan, yang bisa bertahan lama, yang semua orang suka. Nah, kebetulan favorit Indonesia kan tahu dan gorengan itu di setiap pinggir jalan ada, di setiap ya Indomaret, Alfamart itu pasti ada tukang gorengan gitu loh. Dan kebetulan memang udah ada yang mendahului beberapa tahu kriuk itu sebenarnya dari dulu udah banyak dan sekitar 2018 ke 2019 ada satu brand juga yang besar dan saya pikir juga ini peluangnya masih sangat besar gitu loh. Jadi kita coba satu dulu tuh waktu itu di Bekasi di Prima Harapan. Nah baru buka satu pun kita juga belum mikir ini mungkin akan dibuka peluang kemitraannya, tetapi belum mikir akan secepat itu gitu loh. Jadi kita buka satu, tahu-tahu itu dalam bulan pertama ada 10 yang mau join, langsung kita bikin tuh proposalnya segala macam. Iya. Jadi pokoknya itu 10 langsung kita bikinin. Jadi gerobak itu langsung di hari seminggu pertama buka langsung kita order vendor gerobaknya. Saya buatin 10 dulu. Wah, cepat juga Pak ininya. Kita belum siap padahal kita mikirnya oh hitungannya nah mitra ya. Gimana? 10 peminat mitra Tahu Go betul, saat itu. Betul. Iya, waktu itu. Ya maksudnya kita masih belum tahu kan, oh ini supaya tahunya dari sini, kita bumbunya bikinnya begini gitu. Terus ya udah kita bikin itu kan, oh masuk nih ternyata untuk dimitrakan. Kita belum menyebutnya sebagai franchise ya, karena kan kalau franchise itu katanya setelah 2 tahun terus baru dapat izin resminya. Makanya kita bilang mitra Tahu Go. Nah begitu dapat mitra langsung dibikin proposalnya dan kita langsung jalan deh langsung. Oh ternyata bisa, yang satu cabang bagus di Galaxy bagus. Terus kita coba lagi di mana waktu itu Pondok Cabe dan itu bagus tuh. Sampai ada satu mitra yang viral gitu waktu itu di daerah Fatmawati. Tapi ya di luar itu memang sudah banyak yang join dan bagus semua gitu. Gimana? Yang di Fatmawati yang mbak-mbak bukan? Yang ibu-ibu muda atau? Nah ya, tapi ya nanti itu ceritanya panjang lah. Jadi akhirnya yang di sana itu kita bahas secara umumnya. Tahu Go itu memang sangat diminati gitu. Ketika udah 10 cabang,
20 cabang dan sekarang kita sudah mencapai 200 cabang gitu. Bisnisnya sangat sederhana, 200 cabang. Oke. Ya, 2 tahun kurang lebih berarti Pak ya? Hampir dalam setahun kurang berarti dari ini. tahun. Hampir Kita setahun. sebenarnya iya hampir belum, kan COVID-nya dari Maret tuh. Jadi kita booming tuh di bulan Februari, Maretnya COVID tuh. Januari, Februari itu udah booming. Maret Iya. COVID, jadi 3 bulan tuh agak slow. Nah baru abis itu naik lagi. Jadi justru ketika sudah masa pandemi ini, bisnis ini termasuk bisnis yang sangat mudah dijalankan dan investasinya nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi paket ini Tinggi. kan sekitar 19,5 sampai 20 lah, tinggal sewa itu ya range BEP-nya bisa di 3 bulan sampai 6 bulan lah ininya. Dengan syarat emang kita juga bantu di GoFood-nya, di GrabFood-nya, online-nya itu biasanya 50% gitu. Kalau dulu sebelum masa pandemi itu mitra-mitra kita ini banyak yang sales tertingginya dari dine-in, tapi ternyata ya setelah COVID yang diandalkan memang online ya, penjualan online gitu. Ya. Berarti perjalanan selama hampir setahun ini Tahugo sudah berkembang cukup pesat Pak ya, dari tadi awalnya 10 cabang 1 bulan pertama, sekarang sudah 200 mitra. Ya, dan minggu ini kita lagi opening di Bandung dan Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta master, kalau Bandung itu masih dari Bekasi. Itu. Di Yogyakarta kita juga menargetkan 50 cabang. Yogyakarta, Klaten, Solo, Magelang, area situ. Gitu. Yang tadi yang itu master Pak ya? Master, yang Jogja master. Iya. Berarti lebih besar juga dari investasinya ya, nggak 19-20 juta ya? Iya, kalau master itu minimum harus ambil 50 outlet gitu. Iya, supaya kita benar-benar nyari yang serius gitu loh. Kalau misalnya kayak Bandung kita nggak ada master karena kita masih bisa handle dari Jakarta gitu. Dari Jakarta. Ya. Dan itu simpel. Jadi bahan baku yang diambil dari pusat itu hanya tahu, bumbu. Udah. Jadi dia tinggal goreng, tinggal beli cabai doang sama plastik. Ya. Sama plastik. Oke. Ya, Pak, pertanyaan mendasar Pak. Bisnis Tahugo pertama Pak Martin atau sudah bekal bisnis sebelumnya Pak? Jadi kayaknya bisnis Tahugo ini mudah banget di tangan Pak Martin gitu, cepat berkembang kemana. Ya enggak, saya kebetulan emang ada pengalaman. Saya sebelumnya saya bersama keluarga juga ada usaha bebek di daerah Tebet, terus ada usaha juga kayak saya juga ada usaha roti bakar, terus ada kopi kekinian itu bareng teman-teman, ada bakso juga sama partner juga gitu. Bakso ada juga Pak? Ada. Nah, brand boleh disebut Pak tadi Pak? Oke. Kalau bakso tuh kita ada bakso Kemon, terus kalau brand Ropang ada roti panggang, sama ada kopi kekinian tuh Kopior ya. Itu juga semua dimitrain. Nanti kalau ini boleh saya tag ininya. Ini sebelum ke Tahugo, bakso Kemon berarti milik Pak Martin juga ya? Masih, iya bersama partner. Iya. Bakso Kemon besar lagi. Bakso Kemon itu cukup besar juga itu dia. Iya, lumayan lah. Bakso yang kalau menurut saya ya sebagai warga Bekasi cukup lama dan infonya sih rasanya enak, cuma saya belum pernah cobain sih. Iya, cobain. Kalau ya sekarang juga yang bisnis-bisnis yang middle ya, yang tengah-tengah itu yang paling terjangkau. Jadi banyak misalnya ada yang kan banyak yang kena PHK juga, ada yang kena kena impact dari pandemi ini, mereka mau berinvestasi itu yang nggak lebih dari 100 juta gitu. Maka ada mitra Tahugo yang satu orang itu punya 10 cabang gitu. Karena 10 cabang itu kan buat 200 gitu. Nah itu dan mereka bagus sekali. Jadi beberapa cabang kita memang ada yang prestasinya tinggi. Jadi penjualan itu bisa sampai 2.000 tahu. 2.000 tahu kan sekitar 3 juta. Bisa ya 3,2 juta ya. Kalau satu tahu kan 1.600 harganya. Itu kan punya satu gerobak investasi segitu, itu 2 bulan 3 bulan udah balik modal gitu. Nah, betul. Ya, jadi saya juga sama partner di Tahugo ini juga mengembangkan bisnis-bisnis lain yang nantinya akan mirip-mirip tahu gitu. Jadi gerobak-gerobak juga gitu. Cuman belum mau di-share ya apa bisnisnya ya nanti ya. Nanti boleh. Nanti pantau aja IG-nya nanti.
Iya. Nah, Pak, dari tadi bisnis bebek, kemudian roti panggang, kemudian Hmm. bakso, sorry mungkin Hmm. agak sedikit ini ya, agak sedikit apa namanya, kok tahu-tahu turun ke tahu, ini menurut Nah, Pak Martin penurunan atau sebuah peningkatan sebenarnya? saya rasa ini bukan penurunan, ini peningkatan juga. Kita juga mau menjangkau banyak orang untuk juga merasakan gitu. Untuk memulai usaha itu nggak harus mahal gitu. Dan hasilnya juga Betul. nggak kalah gitu. Ya, Ya, ya. hasilnya nggak kalah. Ini ibaratnya kalau dari pemain besar ini under the radar, tapi ternyata ini bukan bisnis yang main-main gitu. Dan terbukti juga yang mitra-mitranya Tahugo ini bukan nggak dari berbagai kalangan gitu. Jadi Mhm. ada yang saya mau buatin buat adik saya mau buatin buat ngebantu karyawan saya yang udah ikut lama gitu loh. Kita juga Betul. tapi ada juga yang saya cuma punya duit segini nih, saya udah nggak mau kerja lagi karena saya mau mandiri gitu. Dan itu ada juga yang berhasil. Tapi semua kita pandu dari pusat dengan banyak training segala macam. Kalau ada kendalanya kan juga banyak tuh. Kita juga ada beberapa mitra yang mengalami kendala tuh dari karyawannya. Jadi bukannya produknya nggak bagus, tapi dia gorengnya nggak bagus. Nah itu jadi PR terbesar kita. Jadi sekarang kita karena ini perlakuannya nggak sederhana gitu. Ibaratnya cuma Ya. goreng tahu dikasih tepung jadi gitu. Ternyata nggak gitu. Oh, Masalahnya ternyata banyak. enggak. Jadi tahu selisih 2 menit, Betul. 3 menit itu Bayang. sangat berpengaruh dengan hasilnya. Ya. Oke, oke, oke. Mm-mm. Artinya biarpun investasinya terjangkau, bisnisnya pun juga Mm-mm. secara tidak Mm-mm. terlalu besar, tapi secara Ya. keuntungan nggak kalah. Kira-kira begitu Nggak Pak ya? kalah, nggak kalah ya. Nggak. Makanya kalau ada yang udah ngambil satu, biasa ngambil dua, tiga gitu loh. Tapi kita bukan menggaransi ya, cuma ada beberapa mitra yang merasa apa nyoba-nyoba aja gitu, nyoba tapi kurang apa passionnya kurang di situ. Yang penting saya udah punya dulu gitu. Nah itu kita juga bisa tawarkan lagi. Oke. Banyak mitra yang mau masuk ke situ. Kebetulan sekarang lokasi di Jakarta itu udah sangat padat. Jadi banyak mitra yang juga ingin dapat tempat itu. Kita sering dapat masalah dari tabrakan titik. Oh Jadi gitu. kita kan kasih jarak 2 kilo gitu loh. Tahu-tahu kita miss tuh. Ternyata kalau titik di Google Map itu di titiknya sini, terus di luar Di pas realnya. ketika realnya itu geser 100 meter, itu udah ketemu 1,8 gitu. Aduh, bilang gitu. Jadi mesti nego lagi. Ya ini tapi daerahnya rame ya segala macam gitu. Jadi ya intinya sih kita berusaha semaksimal mungkin. Memang nggak selalu mulus ini jalannya karena kita beberapa kali dari pabrik tahu kayak kemarin waktu Lebaran dia pabrik tahu itu memutuskan libur 7 hari kan kita pusing gitu, aduh ini dapat tahu dari mana ya, jadi sempat ganti pabrik dulu, tahunya ukurannya berbeda, jadi tapi kita tanggung tuh semua, pokoknya kalau ada mitra kita standby tuh 24 jam, kita standby jam 1 jam 2 tolong report, kita besok kalau misalnya ada tahu jelek kita ganti, ada apa bumbu jelek kita ganti, kita kirim trainer deh, karena saking banyaknya kita sehari-hari pokoknya gimana caranya menjamin kualitas tahu supaya mitra juga puas gitu loh intinya dengan hasilnya. Artinya Hmm. dari pihak pusat juga tangan Pak ya, Iya, meskipun ya, tapi supportnya betul. maksimal. Ya, Mitra meskipun benar-benar. pasti kita juga sering dinilai, ini mitra slow respon segala macam, tapi karena itu bukannya slow respon, tapi karena kita saking menjawab banyaknya mitra-mitra yang juga ngantri untuk minta minta perhatian gitu. Nah Iya. ini Pak mungkin Hmm. jadi salah satu nilai tambah dari Tahugo, karena orang Iya, asumsinya kalau kecil, investasi kecil, maka juga apa namanya perlakuan dari pihak hmm. pusat juga Betul, tidak maksimal. Tapi betul. Tahugo membantu ya. Betul. Jadi gini, kita mungkin di tempat lain kayak misalnya untuk pengiriman bahan baku itu mitra diminta untuk pokoknya ambil bahan di tempat saya, situ orderin aja, ngambil sendiri gitu. Kalau kita tuh benar-benar kita dari kita yang ngirim. Jadi kita kirimin tuh mitranya asal Jabodetabek, kita kirimin tahunya itu sampai di tempat, sampai bumbunya kita garansi. Kalau jelek langsung tuker lagi gitu. Kita juga nggak mau Oke. kita juga nggak mau kualitasnya menurun karena ya kesalahan dari pusat gitu. Jadi kita sama-sama inilah sering sharing meskipun Ya. memang nggak mudah gitu ininya. Hmm. Oke Pak, Hmm. kayaknya sudah cukup jelas. Sekarang Hmm. langsung aja kita ke skema bisnis. Bagaimana kalau orang tertarik, kemudian ingin Hmm. membuka tahu syaratnya apa, investasinya berapa,
jenis apa tipe-tipe usahanya ada berapa, pilihan investasinya, keuntungannya bagaimana, supportnya seperti apa, lengkap Pak, kasih lengkap dari Dari saya ya. ya, Jadi ini simple. Saya sendiri juga sering, ini kan ada AE-nya, kita sebenarnya ada account eksekutifnya yang menangani mitra itu. Saya sendiri agak langsung penjelasan kasarnya aja. Jadi investasi kita itu 19,5 juta, itu dapat gerobak, bahan baku utama, peralatan, tinggal buka. Dia cukup beli chiller aja buat nyimpen tahunya. Karena kalau chiller dari pusat, kita juga apa namanya, keberatan lah nyimpan ininya, nyimpan equipmentnya. Jadi ya. itu 19,5 itu dapat 1.000 tahu free dan training. Iya, jadi kalau sekarang mungkin kalau join sekarang mungkin sekitar 1 bulanan baru bisa. Oke. Karena ini ngantri nih, antriannya sekarang mungkin ada 30-an Berapa? ini. 30-an. Apanya? 30 mitra. Kita semua itu Pak. Iya, kita targetin sampai akhir tahun ini 500 mitra. 500. Iya. Oke, jadi dapat stok 1.000, Ya. kemudian gerobak dan segala macam peralatannya. Ya. Ya. Pak ya. Ya, harga belinya tahunya itu per piece berikut bumbu itu Rp650. Oke. Itu dijual dengan harga 1.600. Oke. Tapi 650 itu belum, dia masih ada ongkir, masih ada minyak, masih ada cabai. Jadi kira-kira marginnya itu sekitar 600 sampai Rp650 lah per tahunnya. Gitu. Ya. Per piece. Nah, itu cukup yang jaga itu cukup 1 orang untuk bisa goreng sekitar 500 sampai 600 piece sehari lah. Sehari. Gitu. Okay. Nah, untuk mengejar BP-nya harus minimal menjual sekitar 250 piece satu hari. Per hari ya. 250 tuh kali 1.600 ya sekitar. Ya, itunya untuk BP ya, untuk BP. Nah. 1 minggu per harinya 1.600, maka bisa BP 3 bulan. Ya, ya. Oke. Pak, tahu kan banyak Pak pemain lain Pak. Terus yang jadi biasanya dari tahu gua apa Pak sampai orang harus beli tahu gua dan mati? Kita tuh bikin sesimpel mungkin ya. Jadi benar-benar kita nggak mau terlalu aneh-aneh. Benar-benar cuma tahu, garing, cabai, udah gitu. Mungkin nanti ke depan ada pengembangan tapi sifatnya mungkin seasonal lah. Nggak yang kita untuk yang brand ini kita memang menargetkan kayak tahu-tahu pada umumnya lah, kayak tahu Sumedang gitu. Jadi itu lebih abadi. Nantinya mungkin ada seasonal yang akan mungkin ada bumbu apa. Tapi nanti ke depannya begitulah, kita mau make sure cabang-cabang kita bisa goreng bagus dan hasilnya bagus gitu. Keunikannya dari bumbunya. Jadi bumbu itu wangi dan garing ininya. Oke. Dan garing sekali Pak ya? Ya. Garing, empuk. Garing di luar, ini empuk di dalam. Karena ada cabenya ya? Iya. Nah Pak, tadi 19 juta sampai 20 juta dapat gerobak, kemudian dapat tahu kita cuma ada satu jenis paket memang. Iya. Gitu. Oh, satu jenis. Oke, dapat tahu 1.000 di luar dari berarti juga seperti minyak itu dari pusat semua. Untuk 1.000 awal udah kita sediakan. Jadi ntar untuk berikutnya aja. Jadi begitu untuk peralatan bahan baku itu di awal mitra buka itu kita semuanya udah ready. Jadi tinggal jualan. Nah, tapi biasanya kalau di tempat yang rame itu kadang mitra udah dapat 1.000, gue nggak mau pesan dulu lah, biarin aja 1.000 dulu gitu. Ternyata di hari pertama udah habis, jadi dia dadakan pesan gitu loh. Misalnya 1.000 itu untuk bisa berapa lama Pak? Kalau misalnya itu rame banget tempatnya, itu ya 1 hari habis. Kalau kan di 3 hari pertama biasanya mitra itu mendiskon, jadi 1 tahunnya jadi cuma 1.000 gitu. 1.000. Paling kita bisa kasih saran, gimana? Dan case seperti tadi ada ya, yang 1.000 habis sehari, banyak juga Pak ya? Banyak, mitra tahu. Ada beberapa. Kita ada beberapa tuh di Kelapa Gading, Tronojoyo, Rawamangun, Rasuna, Gandaria, itu inilah, pemain-pemain di atas 1.000. Tapi kalau udah di atas 1.000, itu memang wajannya mesti 2, tempatnya mesti lebih besar. Jadi kan ada yang cuma dapat space-nya kecil. Nah, jadi kita sarankan kalau misalnya udah 1.000 itu nego lagi apa, sewa kios sebelahnya apa gimana, supaya bisa 2 wajan. Karena kalau udah 1.000, di atas 1.000, itu speed-nya mesti lebih cepat.
Karena gorengnya itu 30 menit. Satu batch itu Iya. 30, ya satu kloter tuh 30 menit untuk 100 tahu gitu loh. Jadi Abang Gojek biasanya udah habis ya ngantri lagi gitu. Jadi Karena satu kalau wajan itu 100 tahu hmm, 30 menit gorengnya ya. ya. Hmm. Iya. Ya Kalau yang kalau udah di atas bisa ya, kalau bisa aku kasih saran lagi itu emang yang menentukan lokasi ya. Eh, jadi itu lokasinya tuh harus di tempat yang padat ininya ordernya. Karena sekarang kita mainnya online, mungkin ada baiknya kalau mitra itu survei misalnya ke satu tempat, misalnya sebelahnya pasti ada kalau misalnya kios, food court atau gimana, cari aja pemain-pemain besarnya di sana yang rame dia rata-rata salesnya berapa per hari gitu. Kita juga bantu ya GoFood dan GrabFood-nya kita yang urus gitu. dari pusat Gitu. langsung ya. Jadi pusat langsung, tapi tergantung ya. Kita juga nggak bisa menjanjikan berapa lama, tapi rata-rata sekitar 1 sampai 2 minggu kalau data yang dikirimnya juga benar gitu. Karena dari kemarin pihak GoFood sama Grab kan juga lagi banyak layoff di sana kan, jadi masih banyak restrukturisasi di sana agak-agak slow. Tapi sekarang kayaknya udah mulai ini lagi. Kayak Jogja sama Bandung ini Sabtu besok buka itu langsung udah on itu. Wow, Nah, cepet itu. GoFood-nya cepat. Mereka Nah, baru berarti daftar 1 minggu, 2 mingguan lah. Jadi kalau mau cepat itu begitu mitra daftar, begitu hmm? pelunasan ya, kita begitu pelunasan langsung kirim data supaya kita proses dulu, biarin aja on dulu, on di out of stockin dulu gitu. Ya, Pak, berarti kalau sampai tadi kayak GoFood kemudian Grab dibantu dari pusat, lokasi sebenarnya bisa bisa sekalipun di rumah juga bisa ya? bisa, bisa. Cuma lokasinya rumah ya kalau rumahnya di pinggir jalan, kalau masuk-masuk terus Gojeknya mesti ketemu satpam, mesti jalan kaki gitu tuh, itu nanti di cancel-cancelin yang ada. Oke, Iya. artinya support dari pusat tadi selain produk juga mungkin memberikan support secara sistem seperti GoFood dan Grab-nya. Nah, Kemudian training juga iya. diberikan. Ya. Oke. Dan pasti marketingnya. Kalau dilihat dari IG kita, IG kita memang tahu Go ID, cuma kita lagi pakai yang IG ini ya. Kalau cek di sana kita sangat aktif dengan marketingnya. Ntar kita endorse ke sini, endorse ke sana, kita bikin konten-konten ya. Kedepannya kita menyiapkan lagi konten yang lebih menarik lagi lah supaya bisa bonding sama ini, sama tahu goers. Ya. Nah, itu Pak suka datang ke kantor-kantor Pak, tahu Go Office kalau nggak salah ya. Betul. Udah pernah datang belum ya ke majalah franchise ya? Udah pernah kebagian belum? Belum. Oke, langsung saya daftarin nanti berapa orang tinggal. Jadi kita Tapi mau benar-benar di office itu nanti kita mulai dari office itu kan udah mulai jadi omongan tuh. Oh tahu gue mereka pulang ke keluarganya di rumah pesan lagi di ini. Nah itu target utama kita dan itu sangat sangat ya, supaya nempel gitu loh. Orang ingat tahu crispy, tahu kriuk ya tahu go gitu. itu gimana skemanya Pak? Kantor pesen atau seperti apa? Kantor pesan aja. Kita memang menargetkan 200 kantor untuk dibagi free itu semuanya. Itu free Gitu. Pak. Dari pusat membeli produknya ke mitra terdekat gitu. Tapi Oh, iya, jadi jadi pusat yang jadi pusat istilahnya. bayarin, iya gitu. Nah kalau mitra-mitra mau melakukan hal yang sama, ya boleh aja. Kan kita membebaskan mitra untuk mempunyai Instagramnya masing-masing. Ya. Berarti Hmm. itu bisa dibilang SR-nya pusat lah ya. Iya, iya, betul. Mitra juga seneng kan? Kita juga sampai bilang, kita juga sempat ini mitra yang mau kita masukkan ke program Tahu Go Office ini harus punya gorengan yang bagus gitu. Gorengnya bagus nggak? Cek dulu. Aduh, gorengnya masih ini. Kalau misalnya masih ini, kita juga ada ini juga kan, ada apa namanya? Ibaratnya ya kalau kalau tahunya mitra jelek, mau nggak mau pusat juga bertanggung jawab atas tahunya itu. Kita Betul. kirim dulu trainer supaya itu hasilnya bagus gitu. Wah ini Pak, ada ucapan dari Dehop underscore Prilove. Kantorku kalau meeting pesannya juga tahu go katanya. Wah, Mantap. ya tahu go ini. Mantap. Ya itu udah menempel di ini deh, di orang-orang kantoran. Nah itu akan kebawa ke keluarga, ke rumah, dia main ke tempat temennya, mau pesan apa ya tahu go itu kita brandingnya seperti itu. Gitu. Tapi sekarang cabang sudah 200, artinya dimanapun titik pasti ada tahu go Pak ya. Betul betul. Ya kita targetnya sih nasional paling nggak di kota-kota besar di Indonesia lah. Karena kemarin sebenarnya waktu bulan Maret, April pas masa pandemi itu kita udah planning Medan, Makassar,
Oke. ya Manado lah, yang pokoknya luar-luar Jawa itu udah kita ini udah mau kita merambah ke sana, tapi ya sekarang agak-agak ini dulu, agak-agak direm Nah, dulu gitu. Ya udah kita Jawa dulu deh gitu. Bali lah mungkin. Gimana? ini 200 di mana aja Pak Martin lokasinya? Masih Kebanyakan. Jabodetabek, masih di Jabodetabek, Bandung dan Itu Jogja ya? eh ya, Jogja. Oke. Jogja nanti akan mencakup Semarang juga tuh, Semarang, Magelang dan kota-kota yang di sekitaran Jogja. Master Pak ya? Ya, dan ini Jogja juga luar biasa antusiasmenya. Jadi begitu kita buka, kemitraan Jogja buka, dan itu rame banget yang mau ngambil. Ada juga yang mau ngambil langsung, saya 10 cabang gitu. Jadi memang bisnis ini bisa dibilang cukup bertahan ya di masa seperti ini. Ya investasi murah dan jajanan itu sangat familiar di masyarakat gitu. Jadi Togo bisa menjadi salah satu investasi yang sebenarnya cukup menjanjikan buat masyarakat. Betul, betul. Ya, Seperti masih mahal, mau invest saham mungkin belum berani, tapi bisnis yang ya, ringan, namun keuntungannya juga maksimal, ya Tohugo ya, ini gitu. betul, betul. Ada promo nggak sih Betul Pak, Tohugo? sebenarnya. Ya, Ada promo nggak untuk Tohugo nih investasinya? Karena kayaknya orang pada tertarik nih. apanya? Sorry. Lagi ada promo atau tidak nih untuk investasi Promo. Tohugo? Itu investasinya memang sudah promo. Itu kita promo dari harga ya dari 21 jadi 19,5, bahkan kita sekarang juga dulu training itu kalau di visit yang jauh-jauh itu kita charge. Cuma sekarang yang udah jauh-jauh udah kita nggak charge. Nggak Dan bisa. kita Oh, berarti kalau training itu pihak pusat datang ke mitra. iya, tapi sih idealnya sebenarnya dia ngelihat ke salah satu outlet kita supaya dapat vibe-nya. Oh gini tuh Iya, iya. rame tuh gini. Jadi seneng kan lihatnya. Kalau di tempat mitra kan belum buka, masih masih kosong gitu. Jadi goreng satu udah gitu. Dan tahunya digoreng 200 dibagi ke siapa ya gitu. Kan lebih seru kalau udah digoreng laku 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 dia goreng lagi gitu. Jadi Jadi lebih semangat. dapat lebih dapat feel-nya lebih dapat lah. Tapi Oke. kalau mau 2 kali Wah, nggak masalah, dia mau di tempat lokasi outlet pusat boleh, kita visit lagi boleh. Gitu. berarti kalau pusat ke Bekasi, Pak ya? Iya, nggak kita bisa ada 3 titik training itu di Bekasi, di Galaksi, di Kelapa Gading, di Kelapa Kopior, di Ropang OTW, Betul, betul. sama di Tebet. Di Tebet itu di dekat stasiun Tebet. Oh, itu stasiun Tebet. Hmm, Wah, itu hmm. masih premium semua tuh, Pak. Lokasi ramai terus, Pak. Iya, Nah, berarti kalau yang kayak di Jogja, tim pusat visit ke sana ya? iya. Ini kita lagi training nih di sana. Gitu. Oh, ini Bapak di Jogja Ya. berarti, Pak? Enggak. Saya di Kelapa Gading sana. Di pusat ya? Iya. Oke, terkait dengan strategi, Pak. Ya, Hmm, bagaimanapun pandemi ini bikin semua bisnis hampir betul, merasakan kemunduran ekonomi lah. Nah, betul. kira-kira strategi Pak yang mungkin bisa Pak Martin sampaikan ke mitra franchise supaya mereka tuh semakin Hmm, yakin. Bisnis tahu gue aman loh karena strateginya seperti ini, seperti ini, seperti ini. hmm, hmm. Share Pak. Memang, ya kita nggak bisa menjamin semua usaha jenis apapun itu bisa berjalan mulus gitu kan. Tapi yang penting kita juga udah melakukan yang terbaik juga. Mitra juga kita selain apa namanya visi training, kita ini boost marketing, kita juga setiap minggu ada kelas-kelas semacam webinar untuk menaikkan Hmm. omset. Jadi kita jadi untuk gimana caranya mengiklan di IG Ads. Jadi IG Ads itu selain dari pusat yang menyediakan, itu kita kasih cara trik-triknya nih. Ya, Mitra bisa membuat IG Ads, FB Ads dari akun sosmednya masing-masing gitu loh. betul, betul Pak. Gitu seperti itu. Jadi uh, memang banyak mitra yang juga belum performnya belum bagus, tapi ada juga tuh setelah dipelajari, oh ternyata cuma beda posisi aja. Misalnya hadapnya ke jalan ini miring, coba hadapin ke jalan segala macam ya. Mungkin mungkin dari kayak gitu aja terus gorengannya diperbaiki itu langsung Oke. menaikkan omset. Banyak yang beberapa mitra kita temui kayak gitu, udah hampir drop ternyata setelah bagus dan dia semangat lagi, dia promoin lagi, PO-in ke teman-temannya karena eh, ya tuh diharapkan sering-sering adain Ini promo. Promo itu sering kok kalau di harga Grab sama di GoFood banyak mitra kita yang memang memberlakukan harga coret.
harga coret itu udah ini deh, harga harga promo. Tuh Pak, berarti Oke. siapa nih? Bulan Ines nih termasuk pelanggan Pak. Sering-sering Ya. ada promo bakalan katanya. Biar nggak kemahalan. Mahal itu relatif lah. Yang penting Gorengan, rasa. karena gorengan, iya gorengan kalau mau dibandingin ya, saya juga pernah bandingin tuh beberapa gorengan tahu kita itu dibanding gorengan tahu Sumedang itu juga 1.250, gorengan pinggir jalan juga 1.000 gitu, 1.000, seribu dua ratus lima Ya. puluh gitu. Jadi Ya, sebenarnya mahal itu relatif, yang penting rasa lah Pak ya. ya, 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 Rasanya dijamin gitu. enak loh. Jangan, nggak usah nungguin promo Mbak, langsung aja kalau lewat pulang beli beli. Nah, ya, Tapi ya, kalau udah beli, akhirnya harga udah nggak kepikiran lagi Pak ya, karena udah sering beli udah, harganya. betul, betul. Ya kayak Nah kita Pak, beli, kayak beli martabak aja 100.000 orang juga bela-belain beli gitu kan? kalau ditambahin sama topping-topping tertentu juga akhirnya jadi harganya beda gitu kan. Iya, betul, betul. Enggak, pihak pusat mengajarkan soal bagaimana berpromosi lewat sosial media, dan itu Hmm. mitra juga harus terbiasa Pak ya, lagi di tengah Ya, kondisi seperti ini, ya, orang betul. kreatif gitu. Jadi ilmunya yang sebenarnya juga misalnya dia punya usaha yang lain, mau jualan apa itu juga ilmu yang di situ bisa juga dipakai buat usaha dia yang lain itu gitu. Iya, Eh, betul. Kita gitu. tahu kan juga mereka diajarin bisnis-bisnis yang lain sebenarnya, Iya, iya. dibuka jalannya sama bisnis Go ini, sama Tahu Go. Pak, bicara persaingan Pak, seberapa Hmm. baik sih daya saing bisnis Tahu Go dengan pemain lain Pak? Ya kebetulan saya juga kenal sih pemain lain itu ada yang kenal juga. Kita juga eh, pengennya kita menjadi raja lah di negeri kita sendiri gitu loh. Maksudnya Oke. kita kebetulan ini kan bisnis semacam ini bisnis yang long lasting. Jadi kita juga maunya ini abadi selamanya, akan Bisnis musiman. menghiasi, nah ya jadi akan menghiasi sudut-sudut ibu kota dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia lah gitu. Nih, sudut-sudut Jadi kota. iya kita jadi iya jadi kita benar-benar jadi pemain, kita jadi kalau mau ekspansinya juga kita untuk pasar di luar di dalam negeri aja ini masih masih banyak, Besar. masih tinggi sekali marketnya. Apalagi kalau ntar ini suatu saat bisa besar, dibawa ke negara lain, besar juga. Jadi kita punya kebanggaan buat buat ini kita sendiri gitu loh. Harus dicoba Pak untuk buka di luar Indonesia. Kayaknya menarik juga Pak. Mungkin ya nanti kita nggak tahu karakter tahunya apa gimana, cuma itu kan nggak menutup kemungkinan gitu untuk ke arah sana gitu. Saya belum lihat tuh ada tahu model ini misalnya di negara Asia lainnya gitu yang tahu bungkus kriuk seperti ini belum 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 lihat gitu. Mungkin peluang bagus juga gitu. Pak, ada ini nggak apa namanya semacam kayak jingle dari Tahu Go, kan kayak tahu bulat digoreng dadakan bla 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 Ada, bla. kita baru mau launch nanti Oh, bulan ini ya, ini Agustus ya. Bulan ini atau awal bulan depan nanti kita mau launch, kita ada jingle dan berikut ininya, berikut dance-nya gitu. Sekarang kan lagi rame TikTok nih. yang nyanyi Pak Martin bukan? Enggak, bukan, bukan. Oke Pak Martin, lebih Hmm. mengarah orang buka di pinggir jalan atau Hmm. misalnya di mall atau gimana? Di dalam mall terus terang nggak bisa. Kita pakai kompor yang misalnya kompor Joss ya. Kita kalau pakai deep fryer nggak jadi. Jadi tuh ada yang suruh nyanyiin Pak. Aku tahu yang kamu mau. Nah gitu lah. Oke, Itu sedikit ininya. sama dance-nya Pak sekalian Pak. Nanti 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 di Oh, IG-nya kita aja. Nanti nanti di launch ininya. Nanti ada giveaway-nya juga. bukan di atas kertas bukan ya? Miliki nana. Jangan Pak, jangan Pak. Bocor bocor. Hmm. Joget semua nanti. Oh, jadi kalau di mall tidak disarankan Pak ya? Bukan nggak kan nggak boleh sama mallnya. Mall itu biasanya plastik jadinya. Kenapa jadi ngomong plastik ya? Di mall itu biasanya listrik, jadi plastik. Di mall itu biasanya Ya. kompornya harus listrik, jadi dia nggak bisa apa kompor gas. Ini mesti kompor gas, api panas sekali baru bisa jadi tahunya. Gitu. Nanti kita bisnis gorengan yang lainnya bisa akan masuk di mall-mall juga.
gitu. Nah, apa tuh? Kayaknya bisnisnya banyak banget nih Pak Martin nih. Ada nanti previewnya ada deh. Nanti aja deh, nanti aja. Pantengin aja IG kita. Gitu. Hmm. Nah, sekarang kenapa namanya tahu go? Kenapa nggak go tahu gitu kayak misalnya sorry kayak ojek kan go-nya di Hmm. depan. Tahu go tuh Ini sebenarnya ya kependekan aja dari tahu goreng sama tahu go tuh ya kita go aja gitu. Kita mau bikin apa langsung go aja gitu. Dan karakternya itu ya, kan ada karakternya, karakter itu namanya Hugo. Hugo itu besar. Jadi kita mau iya menjadi iya, besar gitu. Jadi filosofinya seperti itu seperti gitu. itu. Hmm. Dalam satu tahun 200, tahun ini sampai tahun ini target 500, Hmm. betul ya? Betul. Kira-kira itu semua memang sudah sesuai dengan target awal ketika Tahu Go mulai jalan atau ternyata oh sebesar ini ya antusiasme pasar ya? Iya, iya. Eh, Kita juga makanya ada satu mitra kita yang dari satu cabang, dua cabang, akhirnya sampai sekarang dia punya 10 cabang gitu. Dia omsetnya dia tuh ada yang 2.000 tahu ya, 2.000 tahu 3 juta, hampir 100 lah. Bisa ada juga mitra yang mencapai 100 juta sebulan. Bayangin bisnis cuma gerobak. Eh, Cuman tahu ini tok ini ya. orang pajak ada yang join. Enggak. Ya ini kaki lima lah Pak, UMKM lah. Ini kita membantu UMKM yang bagusnya di sini kita juga ya menggerakkan ekonomi juga lah. Di situ kan kita membantu juga pabrik tahu itu menyerap banyak sekali tenaga kerja. Ya Betul, betul. ya kan. Belum nanti percetakannya juga untuk dusnya gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu tahunya rame, jadi pendapatan buat abang Gojek, jadi buat tukang Nah, parkir. Jadi ini benar-benar apa menggerakkan lah ekonomi di kondisi seperti ini apalagi ya. lokomotif Pak. Betul. Ya, Itu nanti ada percetakan, ada pabrik tahu, ada betul. Gojek, Hmm. Itu kita ada kurir yang mengantar tahu kita aja ada 10 orang, yang ngepakin tahu ada berapa. Mungkin yang terlibat di sini kalau dihitung itu bisa jadi ribuan orang juga gitu. SDM-nya Pak di pusat Pak yang ngurusin hampir 200 cabang ini Pak. Oh, itu kalau kalau karyawan memang ditanggung jawab dari mitra masing-masing gitu. Nggak Jadi maksud saya untuk SDM yang di pusat yang Hah? harus mengurus mitra ini berapa Hah? di SDM Pak yang Jumlahnya, membantu jumlahnya, yang membantu. ya ada 15-an orang, dari 15-an orang, ya, Oke, oke. Dan itu ke cover semua hmm. lah Pak ya. Ya. Emang kita ini bisnis kayak gini aja. Kita misalnya buka lowongan di OLX gitu, cari penggoreng tahu, itu bisa ratusan yang daftar. Mungkin saking ya orang mencari ini ya. Yang penting gue kerja dulu deh, cari cari penghasilan dulu gitu. Iya, Gitu. iya. Ya. Pak, ini 1 tahun 200, kemudian tentu kan lebih sulit mempertahankan daripada Bapak meraih Betul, gitu kan. betul, Nah, ini betul. Dan ya atur ya, tuh Pak. Pak untuk jarak jarak antar cabang kan Pak, oke. Masukkan Pak Mitra. ya baik baik. Nanti seandainya kasus seperti itu juga kita akan menambah marketing juga buat situ. Kita maunya juga mitra nggak ini baik sekali ininya. Apa komennya? Terima kasih Komennya Bang, Ibu Oktaviani. ini senyum berarti support sebenarnya Pak. Betul. Ya ya. Kecuali kalau Baik, terima kasih Mas Gan. tapi ini disupport Ya berarti Pak. ya betul. Oke, Ya, oke. ya kita juga maunya mitra semua bisa berjalan bagus lah, BEP-nya cepat, terus habis itu ntar ya hasilnya bagus gitu loh. Oke, jadi sebenarnya mitra juga tidak perlu khawatir karena tim pusat akan terus mengawasi, akan terus Ya, memberikan solusi supaya ada ya, permasalahan dari mitra. ya betul seperti itu. Nah, nanti kalau Gitu sudah aja. 500, tapi juga Pak Martin harus lebih teliti nih, apa Ya, namanya kita tuh Pak. ya kita kayaknya untuk daerah Jabodetabek emang sudah padat sekali. Kita udah benar-benar sangat berhati-hati. 500 itu jangan takut mitra-mitra di Jabodetabek itu kita juga nggak akan menambah dekat lagi jarak-jaraknya. Jadi 500 itu tuh ntar buat di Surabaya, Jogja, Ya, Bali, nah, seperti itu. oke. Jadi mitra Jabodetabek jangan khawatir karena support nggak akan putus, bahkan mungkin deh semakin banyak mitra justru akan semakin banyak pasar yang Itu membeli. dia. Kita juga pikirnya gitu. Kemarin ada case di satu sisi. Wah, itu memang berdekatan dan sangat apa namanya? Ya mereka jadi ada yang nggak terima lah gitu. Tapi ternyata
justru dengan makin banyaknya, makin eh, cabang-cabang kita di di daerah Jakarta, Jabodetabek, kemana-mana ketemu tahu orang jadi ingat gitu loh. Makanya mitra Iya, ini kita harapkan juga mempunyai produk yang selalu bagus gitu loh. Karyawannya juga dikontrol, tolong dikontrol sama ownernya. Kadang kan ada mitra yang saya serahin aja sama karyawannya, saya nggak ini, padahal dia nggak tahu karyawannya itu ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan karyawan. Misalnya tahunya dipotong, jadi duitnya masuk dia, tahunya harusnya 10 dipotong jadi 20, yang dijual 10, yang 10 masuk sendiri. Nah itu saya jadi ngajarin apa enggak nih? Nggak, tapi itu supaya owner-ownernya juga pelatihan lah gitu. Jadi dan bisa jadi ada kejadian seperti itu gitu. oke. Pak, saya ingat Pak satu nasihat dari salah satu pemain bisnis yang cukup besar juga. Dia bilang begini, kalau buka bisnis justru di tempat yang ramai. Kalau tempat yang sepi malah Betul. kan ada pesaing, justru malah nggak akan ada yang beli Betul, gitu kan. betul. Kayak orang jual HP ya di ITC Beli satu ITC jual HP semuanya. Orang jual gudeg di Jogja ada satu jalan gudeg semuanya. gitu kan. Betul. Hmm. Nanti dibikin jalan sendiri Pak, namanya Jalan Tahugo, tukang Iya tahugo tahu gue. semua. Tahu gue semua. Tahu gue mitra-mitra di situ satu jalan. Iya iya. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup, karena juga kita oleh waktu Pak, Pak Martin boleh Betul. kasih closing statement, mungkin bisa berisi kalimat ajakan atau promo Hmm. supaya yuk cepetan investasi di Tahugo, nggak usah lama-lama. Ini bisnisnya mudah, sederhana, Oke. tapi nilai keuntungannya besar. Silakan Pak. Oh, itu udah disebut sama Mas Aziz semuanya. Ya, thank you yang udah join di sini. Ya mudah-mudahan dapat insight dari yang saya sampaikan tadi. Kita dari tim Tahugo juga akan support terus mitra-mitra. Kalau ada yang baru mau join, silakan tanya. Tapi terus terang untuk daerah Jabodetabek ini sangat padat sekali. Mungkin yang bisa kita kasih itu daerah Bekasi menuju Cikampek, daerah sekitar timur menuju Bogor itu masih ada di rest area juga masih banyak yang kosong. Kita juga full support meskipun memang sekarang kita banyak kekurangan, tapi kekurangan itu kita selalu akan improve terus supaya mitra-mitra ini intinya kita juga nggak mau main jual aja, tapi mitra juga habis itu ya nggak menghasilkan gitu loh. Dan kalau misalnya ada keluhan silakan disampaikan gitu loh. Ada beberapa mitra juga pengalaman mungkin ada hampir 10 atau lebih mitra yang merasa saya udah nggak jalan, saya nggak nerusin atau saya mau pindah ini segala macam. Kita juga ada mitra lain yang mau masuk gitu loh. Nanti akan kita tawarkan gitu. Kita nggak janji ya, tapi itu terjadi di beberapa mitra kita. Ada yang mau take over tempat itu karena banyak sekali mitra yang juga bersemangat untuk membuka Tahugo, mencari tempat, ya supaya saling memberikan kesempatan. Untuk mitra-mitra yang udah join, terima kasih atas supportnya dan semua masukan-masukannya. Kita juga akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satu lagi Pak, dan tetap setia. Oke, setia. Oke, Ya, masih banyak lokasi yang bisa Anda jadikan bisnis Tahugo. Mas bilang Bekasi kesana dikit masih ada Pak ya, Bekasi, Cikarang, ya menuju Cikampek Bandung, menuju Cikampek. masih banyak itu titik-titik potensial. Ya, Begitupun sampai ke Bogor juga masih banyak titik potensial. betul. Jadi jangan Betul. banyak kesempatan Betul. Anda untuk join di Tahugo bersama Pak Martin. Ya dan teman-teman ini kebetulan kita under satu grup lah, PT OMB namanya lah. Itu dan sama dan keluarga saya juga. Ini bisnis keluarga dan partner teman-teman SMA saya. Ya, kita sama-sama saling support supaya kita juga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan untuk ya kita sama-sama berjuang lah di kondisi seperti ini. Gitu. Oke, Pak, saya tambahin Pak untuk nada di jingle-nya Pak, boleh Pak? Apa itu? Tahugo, go 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 go. Ada, itu mirip persis yang dibayangkan Mas. Oh, tahu go. Ya. Siap. Terima kasih buat waktunya Pak ya. Oke, makasih banyak untuk semua yang udah gabung di sini. Makasih Mas Aziz. Sehat terus semuanya. Oke. Siap. Selamat sore Pak. Berjuang terus, semangat terus. Oke. Oke.
Oke, mitra franchise, demikianlah bincang bisnis kita bersama Tahugo. Eh, Tentu banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari Pak Martin selaku CEO dari Tahugo. Bisnisnya boleh kecil, investasinya boleh ringan dan mudah, tapi Anda jangan lupakan bahwasanya bisnis ini memiliki keuntungan yang lumayan besar. Bahkan tadi Pak Martin bilang BEP-nya hanya 3 bulan. Artinya tidak terlalu lama bagi Anda yang mungkin butuh cash machine yang produktif. Maka Tahugo bisa menjadi investasi pilihan yang menarik bagi Anda sekalian. Terima kasih. Demikian bincang bisnis kami bersama Tahugo. Sukses buat Anda semua, sehat terus, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.